Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanang Brakaan di channel UKM Kampung di Warkop Brakaan. Oke, kali ini kita akan membahas masalah pengurusan royah hak tanggungan. Royah hak tanggungan itu adalah apa? Nanti saya jelaskan. Ya, jadi di dalam kali ini adalah untuk pengurusan royah hak tanggungan dengan cara diurus sendiri supaya biayanya murah. Oke, sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa sih royah itu. Royah, kita akan mencari tahu dulu apa sih sebenarnya royah itu. Yang dimaksud royah itu apa? Yang dimaksud royah adalah seperti di ini ya, di samping saya ya, yaitu pencoretan hak tanggungan pada buku tanah hak tanggungan di kantor pertanahan karena hak tanggungan telah dihapus dengan cara sebagaimana yang diatur pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, jadi kenapa dilakukan royah itu di dalam sertifikat Bapak atau sertifikatnya itu pernah digadaikan atau dijaminkan. Ya. Terus yang kedua, kenapa harus dilakukan royah? Nah, ini. Nah, kenapa harus dilakukan royah? Ya, sebagai bukti bahwa sertifikat kita telah menjadi hak milik kita dan tidak menjadi jaminan bank. Nah, biasanya hak tanggungan itu sertifikat kita itu dijaminkan di bank. Nah, itu ya. Nah, dengan nanti di sertifikat ada tulisannya hak tanggungan. Nanti juga kami kasih contoh. Itu jadi supaya nggak ada tulisan hak tanggungan dilakukan royah. Kedua, pada sertifikat HGB yang akan dilakukan peningkatan hak, jadi kita harus ngurus royah dulu, gitu loh. Apabila setelah lunas KPR, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah lunas KPR, kredit rumah, sertifikatnya masih HGB, nah, di situ ada tulisan hak tanggungan untuk ditingkatkan menjadi hak milik. Langkahnya apa? Diroyah dulu, setelah diroyah baru ditingkatkan. Nggak bisa bareng satu-satu. Setelah diroyah, lakukan hak tanggungan. Begitu juga dengan jual beli. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan jual beli dengan apa? Dengan sertifikat yang masih AGB dan baru lunas dari apa? Dari bank. Nah, itu juga sama prosesnya, dilakukan royah dulu. Oke? Nah, sekarang di mana sih tulisan hak tanggungan itu? Nah, ini di samping ini akan saya kasih contoh. Nah, ini. Nah, itu ya yang saya kasih kotak merah. Di situ ada tulisan hak tanggungan. Nah, berarti sertifikat kita ini menjadi jaminan di bank. Nah, ya. Di bank apa? Di Bank Mandiri, BCA atau apa? Nanti ada tulisan hak tanggungan. Nah, setelah lunas hak tanggungan ini supaya dicoret, kita lakukan royah. Nah, tulisannya di mana royah? Nah, di gambar satunya ini lagi. Nah, saya kodai. Ada tertulis royah. Nah, kalau sudah tertulis royah ini, baru sertifikat kita sudah clear, tidak menjadi jaminan, sudah bisa langsung dijual belikan, mau dijaminkan lagi juga bisa. Oke? Nah, oke, langsung aja ya. Sekarang dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dokumen yang ini untuk melakukan royah sertifikat, dokumen yang harus kita persiapkan. Oke, satu yaitu formulir royah. Nah, di samping ini ada gambarnya formulir royah. Nah, di situ formulir ini ambilnya di BPN, di kantor pertanahan. Oke, ini adalah blankonya, ada tulisan royah. Kemudian ini gambar satunya lagi, ini formulirnya. Ini nanti diisi. Ya, kalau untuk keperluan royah ya dilingkari yang royah hak tanggungan. Oke, setelah formulir, kopi KTP, kemudian kopi KK yang dilegalisir ke pihak yang dinas yang bersangkutan. Kalau untuk KTP atau KK bisa di Dispenduk Capil atau bisa di notaris. Kemudian sertifikat tanah asli. Setelah sertifikat tanah asli, sertifikat hak tanggungan. Ya kan? Contohnya kayak apa sih sertifikat hak tanggungan itu? Nah, ini di sebelah ini ya. Ini adalah contoh namanya sertifikat hak tanggungan. Jadi ada dua sertifikat ya nanti pada waktu royah ya. Setelah lunas dari bank itu
Bapak nanti Bapak, Ibu-ibu atau saudara-saudara akan dikasih 2 sertifikat, 1 sertifikat tanah, 1 sertifikat hak tanggungan. Oke, ini contohnya sertifikat hak tanggungan. Setelah itu apa? Surat keterangan lunas dari bank. Nah, ini jangan sampai lupa, kalau sudah lunas KPR-nya, sudah lunas utangnya, minta surat keterangan lunas. Nah, ini contohnya surat keterangan lunas. Nih. Oke, ini harus jangan lupa ya, harus diminta, jangan sampai hilang. Tapi kalau bisa setelah lunas itu langsung diurus roya. Oke, kemudian setelah itu surat permohonan roya dari bank. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalkan sudah lunas, jangan lupa surat keterangan lunas, terus kemudian minta ke banknya dibuatkan surat permohonan roya ke BPN. Nah, ini contohnya surat permohonan roya. Oke, nah setelah surat permohonan roya, kemudian yang dokumen yang ketujuh adalah surat kuasa jika dikuasakan. Pakai surat kuasa jika dikuasakan, tapi kalau bisa diurus sendiri, nggak usah dikuasakan, supaya apa? Supaya biayanya murah. Oke, terus kemudian berapa sih biayanya? Biaya untuk roya ini, nah ini saya rinci ya, sana. Biaya roya di BPN 50.000. Nah, plus apa? Plus biaya legalisir jika dilakukan kalau di Disponibel Capil mungkin gratis ya, tapi mungkin antri atau dan lain sebagainya bisa dilakukan legalisir di notaris, ada biayanya. Biayanya paling nggak lebih dari 200.000 enggak lah. Cuma untuk legalisir KTP, KK itu aja untuk pemasukan dan pengambilan. Kemudian biaya apa? Biaya transportasi bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah ke kantor BPN. Ya 2 PP lah. Pertama masukkan, yang kedua mengambil sertifikat. Jadi berapa biayanya silakan ditotal sendiri ya, kurang lebih kalau di BPN hanya 50.000. Oke, sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu penjelasan kami. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak-bapak yang Ibu-ibu atau saudara-saudara yang sedang mencicil KPR, mencicil rumah melalui kredit kepemilikan rumah. Kalau sudah lunas, jangan lupa sertifikatnya langsung dilakukan roya. Jika masih LGB, setelah roya bisa langsung dinaikkan ke hak milik ya. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu lama lupa, masa agih-agihnya habis, wah repot lagi. Oke, sementara itu dulu dari kami. Saya Nanang Barkaan, tetap di channel kami, channel UKM Kampung, kreativitas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.